Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu
wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi azza wa jal, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia-manusia yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Oh ya, nasihat takwa lagi rupanya. Nasihat takwa lagi yang kita dengar. Di setiap Jumat selalu saja kita mendengar bertakwa dan bertakwa. Lalu sebenarnya apa itu takwa? Dan mengapa kita selalu diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, takwa itu berasal dari iman, kemudian dia terpancar dari kolbu, dan dia diamalkan oleh raga. Inilah takwa yang kita beramal soleh, mengerjakan kebaikan, ikhlas, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala juga dikarenakan kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat takwa. Lalu sebenarnya apa takwa itu? Kenapa kita selalu dan selalu diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa manfaat takwa dalam hidup kita? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, surga yang telah Allah ciptakan, surga yang telah Allah janjikan, ternyata uiddat lil muttaqin. Ternyata surga itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi surga yang selama ini kita beribadah kepada Allah, termotivasi dengan surga, ternyata surga itu hanya Allah kasih kepada orang-orang yang bertakwa. Sehingga rumusnya, jika kita ingin mendapatkan surga, maka kita harus menjadi orang yang bertakwa. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak bertakwa? Orang-orang yang gak bertakwa jangan bermimpi, jangan berhayal ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pemilik surga sendiri yang telah mengatakan uiddat lil muttaqin, surga itu cuma untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan di dalam firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan pernah kalian sekali-kali mati kecuali kalian mati dalam keadaan Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, masa muda adalah masa yang penuh dengan potensi, masa yang penuh dengan kekuatan, sekaligus penuh dengan tantangan. Dan generasi muda adalah jantung umat, kekuatan umat, dan pelindung umat yang sangat kokoh dan kuat. Sehingga Islam menaruh harapan besar kepada para pemuda agar nantinya bisa memiliki kiprah sebagaimana generasi muda terdahulu yang terpuji di dalam Islam. Sebagaimana generasi muda as-salafus saleh, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para pemuda ashabul kahfi.
Mereka semua telah mengukir sejarah indah di dalam Islam dengan membela dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kriteria pemuda yang terpuji di dalam Islam adalah mereka yang memiliki keimanan yang kokoh, akidah yang benar, serta perangai dan akhlak yang meniru manusia terbaik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun jalan yang harus ditempuh oleh para pemuda, terutama pada zaman ini, merupakan jalan yang begitu terjal, jalan yang begitu panjang, dan jalan yang begitu sulit. Sehingga banyak kita temukan dari para pemuda yang mereka tergelincir dan bahkan terjatuh dalam kubang kemaksiatan dan dosa. Pergaulan bebas, pacaran, narkoba, tawuran, dan yang lainnya. Semua itu disebabkan faktor lemahnya iman dan kurangnya pendidikan ilmu agama. Ya, kurangnya iman dan lemahnya ilmu agama merupakan faktor terbesar yang menjadi sebab penyimpangan para pemuda. Karena banyak kita temukan para pemuda yang lebih asik menghabiskan waktunya dengan kehidupan dunia yang fana ini. Para pemuda yang lebih asik menghabiskan kehidupannya untuk bersenang-senang dibandingkan harus bersusah payah menuntut ilmu. Padahal sebenarnya apa yang ingin kita dapatkan dari dunia ini, wahai saudara-saudaraku sekalian? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan kita di dalam ayat-ayatnya bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang hina, tidak ada harganya sedikit pun dengan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal hayatud dunya la'ibu walah. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Di dalam ayat lain lagi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Di dalam ayat lain lagi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan, dan kehidupan akhiratlah kehidupan abadi, kehidupan yang sebenar-benarnya seandainya mereka mengetahui. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, masa muda yang sekarang ada pada diri Anda suatu saat nanti pasti akan berlalu. Suatu saat nanti pasti akan hilang dari diri Anda. Suatu saat nanti masa tua akan datang kepada Anda, atau bahkan kematian yang akan mendahului itu semua. Dan jika kematian telah datang pada diri seseorang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengakhirkan, tidak akan memperpanjang sedikit pun usia seseorang. Oleh karena itu, masa muda yang sekarang ada pada diri Anda, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Dekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena masa muda adalah masa yang sangat berharga. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa nanti di hari kiamat ada 7 golongan manusia yang mana mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari di mana tidak ada satupun naungan kecuali naungan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu di antara 7 golongan tersebut adalah wa syabbun nasya'a fi ibadati rabbih, pemuda yang
masa pertumbuhannya dia habiskan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syabbun nasya'a fi ibadati rabbih. Pemuda yang menghabiskan masa mudanya, menghabiskan waktu emasnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka inilah orang-orang yang berhak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat nanti. Karena hari kiamat bukanlah hari yang sepele, wahai saudara-saudaraku sekalian. Hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari di mana manusia lari dari keluarganya. Yang di dunia dia sangat-sangat mencintai keluarganya, tapi ternyata di akhirat nanti bukan cuma melupakan keluarganya, tapi mereka lari dari keluarganya. Saking dahsyatnya hari kiamat, sampai manusia yang mereka sangat mencintai orang tuanya, mencintai istri dan anak-anaknya, mencintai saudaranya, tapi ternyata mereka lari dari keluarganya dikarenakan dahsyatnya hari kiamat. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Hari tersebut semua manusia sibuk dengan urusannya masing-masing, tidak lagi mengurusi urusan orang lain. Tetapi pada hari tersebut ada orang-orang wujuhu yawma idzin musfirah. Ada orang-orang yang wajahnya gembira, wajahnya ceria. Dia datang di hari kiamat nanti dengan gembira. Mereka adalah orang-orang yang selamat. Dohikatum mustabasyirah. Mereka tertawa gembira dikarenakan mereka mendapatkan kemenangan di hari kiamat nanti. Dan salah satu di antara orang-orang yang gembira tersebut adalah para pemuda yang semasa hidup di dunianya mereka habiskan masa mudanya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku sekalian, masa muda, waktu yang sekarang ada pada diri Anda, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya selagi hidup, selagi Anda masih hidup, sebelum hari kiamat kelak. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian timbul pertanyaan dari diri kita, mengapa para pemuda yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, mengapa tidak orang-orang yang lanjut usia? Bukankah mereka ibadahnya jauh lebih banyak dibandingkan para pemuda? Maka para ulama rahimahumullah telah menjelaskan bahwa faktor sebab terbesar mengapa para pemudalah yang berhak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah dikarenakan para pemuda adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena masa muda adalah masa di mana Allah menyempurnakan nikmat seorang hamba. Bagaimana tidak? Para pemuda adalah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan sehat. Nikmat sehat yang sangat banyak, waktu luang yang sangat banyak. Belum lagi dengan godaan-godaan setan dan bala tentaranya yang selalu berusaha menggelincirkan para pemuda dengan buayan syahwat dan syubhat. Belum begitu juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia itu suka lalai dari dua nikmat tersebut. Manusia suka melupakan dua nikmat tersebut. Dan dua nikmat tersebut adalah as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Dan kita mengetahui bahwasanya para pemuda adalah makhluk Allah yang paling banyak mendapatkan nikmat sehat dan waktu luang. Sehingga jika ada di antara para pemuda yang berhasil menundukkan dirinya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kenikmatan berkumpul dan di saat godaan-godaan setan menyerang, maka mereka inilah orang-orang yang berhak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayahnya untuk bisa menjadi para pemuda yang mendapatkan naungannya kelak di hari kiamat nanti, dan menjadi manusia-manusia yang senantiasa berada di atas jalan yang benar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil jabbar, al-wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Wa asyhadu anna muhammadan nabiyyil mustafa al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Pada khutbah kedua di hari yang berbahagia ini, kami menutup dengan perkataan seorang ulama yang masyhur di negeri kita, ulama yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, "Lau kanatid dunya tibran yafna wal akhiratu khazafan yabqa, lakana yanbaghi lil aqili itharul khazafil baqi ala tibril fani. Fakaifa wad dunya khazafun fanin wal akhiratu tibrun baqin." Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berkata, jika seandainya dunia ini adalah emas yang akan sirna, perhiasan yang fana, dan kehidupan akhirat adalah hanya tembikar yang kekal abadi, maka tentu orang-orang yang memiliki akal akan lebih memilih tembikar yang kekal abadi dibandingkan emas yang akan hilang. Lalu bagaimana jika sebenarnya yang terjadi adalah kehidupan dunia inilah tembikar yang akan sirna, dan kehidupan akhiratlah emas yang akan abadi? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari perkataan tersebut. Cukuplah perkataan tadi sebagai motivasi kita untuk senantiasa mengingat kampung halaman kita, yaitu negeri akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita petunjuknya untuk selalu berada di atas jalan yang benar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita salah satu dari orang-orang yang mendapatkan naungannya kelak di hari kiamat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.